Keluarga rebahan, sesuai janji, kali ini rebahan film akan melanjutkan alur film Ant-Man yang ketiga, yaitu Ant-Man and the Wasp: Quantumania yang rilis tahun 2023. Kalau teman-teman belum nonton Ant-Man yang pertama dan kedua, bisa cek link di deskripsi ya, atau di kolom komentar, biar lebih paham dengan cerita kali ini. Ant-Man and the Wasp: Quantumania bercerita tentang Scott beserta Hank, Janet, Hope, dan Casey yang tersedot paksa ke alam kuantum. Di sana mereka membantu penduduk asli alam kuantum melawan Kang sang penakluk. Juga agar mereka bisa keluar dari alam kuantum. Akankah mereka akan berhasil? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe Rebahan Film ya. Bersama kita bangun channel ini untuk kalian yang hobinya rebahan. Tak usah berlama-lama lagi, pasang posisi ternyaman, siapkan cemilan, dan selamat menyaksikan. 30 tahun yang lalu, saat Janet masih terjebak di alam kuantum, Janet melihat kilatan cahaya yang terjatuh, yang adalah sebuah pesawat antar dimensi. Saat hendak menyelamatkan orang yang berada di sana, muncullah beberapa monster yang hendak menyerang Janet, hingga Janet terpojok. Lalu Janet diselamatkan seseorang yang terluka dari dalam pesawat yang jatuh tadi. 30 tahun kemudian, kehidupan Scott Lang telah banyak berubah semenjak ia menjadi anggota Avengers. Banyak orang menyukainya. Hidupnya semakin sempurna karena Hope yang sekarang menjadi istrinya telah mengambil alih perusahaan ayahnya dan mendapatkan penghargaan karena menggunakan partikel PIM untuk perubahan global. Scott juga menerbitkan buku tentang perjalanan hidupnya. Saat ia sedang menemui para penggemarnya, ia mendapatkan telepon yang ternyata anaknya Casey yang sekarang telah remaja ditangkap polisi. Scott pun bergegas ke kantor polisi. Di sana juga ada Hope yang akan membebaskan Casey dengan uang jaminan. Cassie. Dalam perjalanan pulang, Scott menceramahi Casey yang mengecilkan mobil polisi. Casey pun menjawab bahwa ia hanya membela tunawisma yang diperlakukan tidak adil oleh polisi. Scott pun melarang Casey untuk tidak sembarangan dalam menggunakan teknologi Ant-Man. Namun Casey beralasan bahwa ia menggunakannya untuk menolong orang. Casey juga mengatakan bahwa ia telah mendapatkan kostum Ant-Man-nya sendiri. Mendengar hal itu membuat Scott sangat kaget. Sesampainya di rumah, mereka akan makan siang bersama. Di sana Hank dan Janet telah menyiapkan pizza. Janet bercerita selama 30 tahun di alam kuantum ia tak pernah makan pizza. Hope ingin Janet menceritakan pengalaman hidupnya selama di alam kuantum. Namun Janet selalu saja menolak. Casey juga mengatakan sedang melakukan penelitian bersama Hank. Hank menambahkan bahwa mereka sedang bereksperimen dengan semut-semut. Casey pun membawa Scott untuk melihat penelitian yang sedang digarapnya. Scott terpukau dengan penelitian Casey, di mana para semut mampu membangun peradabannya sendiri, bahkan membangun teknologinya sendiri. Casey kemudian menunjukkan alat yang telah ia ciptakan, yaitu sebuah alat yang mampu membuat mereka menjelajahi juga mempelajari alam kuantum tanpa perlu mendatanginya. Alat itu juga bisa menemukan lokasi seseorang di alam kuantum. Terlihat Scott sangat bangga pada putrinya. It's amazing. Casey menjelaskan cara kerja alat tersebut seperti radio. Alat itu akan mengirimkan sinyal dari atas ke alam kuantum dan kemudian mengumpulkan data lalu mengirimkannya kembali. Mendengar hal tersebut, Janet langsung memadamkan alat tersebut. Tak beberapa lama, keluarlah cahaya biru dari alat itu, kemudian menghisap semua yang ada di ruangan itu termasuk mereka berlima, juga para semut pintar milik Hank. Hope menggunakan kostum Ant-Man menyelamatkan kedua orang tuanya, sedangkan Scott menggunakan kostum Ant-Man-nya untuk menyelamatkan Casey. Scott berhasil menyelamatkan Casey dan kebingungan dengan tempat mereka berpijak sekarang. Di tempat lain, Hope juga berhasil menyelamatkan Hank dan Janet. Akan tetapi mereka terpisah dari Scott dan Casey. Tak selang berapa lama, datanglah pesawat aneh. Janet kemudian menyuruh Hank dan Hope untuk bersembunyi. Setelah pesawat itu lewat, Janet menyuruh mereka harus bergegas menemukan Scott dan Casey. Di tempat Scott dan Casey, Scott menggunakan kostum Ant-Man-nya untuk berkomunikasi dengan Hope dan Hank, namun tak ada jawaban. Casey kemudian melihat benda seperti matahari yang datang ke arah mereka. Scott pun membesarkan dirinya untuk melindungi putrinya. Tak selesai begitu saja, kemudian keluarlah monster dari bawah tanah yang mengincar mereka berdua. Secara mengejutkan, monster itu dihancurkan oleh tembakan sinar laser. Serangan itu berasal dari makhluk berkepala aneh bernama Solum. Solum juga tak sendiri, ia datang bersama penduduk asli alam kuantum. Scott dan Casey pun ditangkap oleh mereka. Di tempat lain, Janet memberitahu Hope dan Hank untuk berhati-hati karena alam kuantum sangat berbahaya.
Tempat itu ada di luar ruang dan waktu. Alam kuantum adalah alam semesta rahasia yang ada di bawah dunia mereka. Sementara itu, Scott berteriak menyuruh orang-orang alam kuantum untuk membebaskan Casey. Namun tak ada yang menghiraukan Scott. Casey pun menyuruh Scott untuk meminum cairan yang diberikan oleh warga alam kuantum. Di tempat lain, Janet, Hope, dan Hank dihadang oleh orang-orang kuantum lainnya. Janet melarang Hope untuk melawan. Lalu dua orang maju menggunakan kendaraannya mengintari mereka. Salah satu orang lalu maju ke depan. Janet pun menghampirinya. Janet menusuk dan memotong tangan makhluk itu. Pisau yang tertancap di dadanya tersedot ke dalam tubuh. Lalu tangannya tumbuh lagi dengan pisau di genggamannya. Janet dan orang itu pun tertawa, kemudian berpelukan. Janet ternyata mengenal pasukan itu. Mereka lalu memberikan kendaraan berbentuk ikan pari untuk menaiki Janet. Mereka juga memberikan baju yang akan membuat mereka berbaur dengan orang-orang kuantum. Janet lalu mengajak Hank dan Hope untuk menemui teman lamanya yang mungkin tahu lokasi Scott dan Casey saat ini. Di tempat Scott dan Casey, Scott yang tak paham dengan bahasa yang digunakan penduduk kuantum pun dipaksa meminum sebuah cairan. Ternyata cairan itu secara tidak langsung membuat Scott mengerti bahasa penduduk alam kuantum. Makhluk berwarna merah muda bernama Feb lalu mendekati Scott dan memberitahu bahwa cairan itu berasal dari tubuhnya. Seorang pria bernama Kuas pun datang. Kuas memiliki kemampuan telepati yang mampu membaca pikiran orang lain. Mereka mengira bahwa Scott dan Casey adalah mata-mata. Namun Casey menjelaskan bahwa mereka bukanlah mata-mata. Kuas pun percaya hal itu karena telah membaca pikiran Casey dan mereka berkata yang sejujurnya. Dibalas sang pemimpin dari kelompok tersebut bernama Jentora mengatakan bahwa cepat atau lambat mereka berdua akan diburu oleh sang penakluk. Karena Casey dan Scott berasal dari atas, sama halnya dengan sang penakluk. Di tempat lain, Hope, Hank, dan Janet telah tiba di suatu tempat. Mereka melihat banyak sekali makhluk yang berbeda dari makhluk yang ada di bumi. Mereka kemudian memasuki suatu tempat yang terlihat seperti resto bar. Lalu Janet memesan 3 gelas minuman yang sama sebelumnya diminum oleh Scott dan Casey, agar mereka bisa memahami bahasa penduduk alam kuantum. Hank tiba-tiba mendapatkan panggilan dari semut-semut pintar yang sebelumnya ikut terhisap masuk di headsetnya. Namun Hank mengabaikan hal tersebut karena tidak terlalu jelas. Di sini Janet ingin menemui Krylar yang adalah teman pemberontakan Janet dulu saat melawan sang penakluk. Janet yakin Krylar bisa membantu mereka menemukan Scott dan Casey. Tak berapa lama kemudian sebuah pesawat mendarat dan Krylar keluar dari pesawat itu. Krylar kemudian menyapa Janet, Hank, dan Hope. Tanpa banyak bicara, Janet langsung mengatakan pada Krylar bahwa ia membutuhkan bantuannya. Sementara itu, Scott yang tidak mengetahui siapa itu sang penakluk juga tidak mengetahui apapun tentang alam kuantum, yang hanya berniat mencari keluarganya dan pulang dimarahi oleh Jentora. Jentora bercerita bahwa sang penakluk telah membakar habis kampung halamannya. Kini Jentora bersama yang lainnya menjadi pemberontak melawan sang penakluk, namun tak pernah berhasil. Mendengar hal itu, Casey berniat membantu Jentora dan kelompoknya. Namun Scott tidak setuju dengan Casey karena sangat takut jika terjadi apa-apa pada Casey. Ia tak akan memaafkan dirinya sendiri. Scott juga mengatakan bahwa mereka hanya perlu mencari keluarga yang lain karena tak ada yang tahu alam kuantum lebih dari Janet. Mendengar nama Janet, Jentora ternyata mengenali Janet. Jentora menjelaskan bahwa Janet seharusnya tak boleh berada di sini lagi. Di tempat Janet, Hope, dan Hank, tiba-tiba datang beberapa pasukan dengan senjata yang hendak menangkap Janet. Yang mengejutkan mereka bahwa Krylar sekarang adalah salah satu pelayan yang melayani sang penakluk. Krylar diperintahkan untuk menangkap Janet beserta keluarganya. Sang penakluk juga telah mengutus pemburu yang sangat jahat untuk menangkap Scott dan Casey. Janet masih tak habis pikir, Krylar telah menjadi pelayan sang penakluk. Padahal dulu Krylar bersama Janet dalam satu kelompok pemberontakan melawan sang penakluk. Hope kemudian menggunakan kostum yang melawan para penjaga yang dibantu oleh Hank dan Janet. Mereka berusaha melarikan diri dari tempat itu. Di sana juga Janet berhasil memasuki salah satu pesawat yang akan digunakan mereka kabur. Hank mengalihkan perhatian dengan membesarkan cumi-cumi dan langsung memasuki pesawat. Mereka pun berhasil melarikan diri dengan Hank yang memegang kendali pesawat. Jentora menyuruh kelompoknya untuk segera berpindah tempat karena mengetahui bahwa Scott dan Casey merupakan kerabat dari Janet. Cepat atau lambat, sang penakluk akan segera menyerang lokasi mereka. Namun terlambat, pesawat musuh telah datang untuk menyerang.
Jentora menyuruh Solom untuk menyelamatkan orang sebanyak mungkin. Perang pun tak bisa terhindarkan. Casey yang tak bisa tinggal diam melihat Jentora yang hampir ditangkap memutuskan menggunakan kostum Ant-Man-nya untuk menolong. Namun Casey yang belum terlalu mahir menggunakan kostumnya membuatnya terkena serangan. Scott pun mengajari Casey agar menggunakan momentum yang tepat saat membesar atau mengecilkan tubuhnya dalam menyerang musuh. Sosok pemburu yang diceritakan Krylar pun tiba di tempat itu dan menyerang secara brutal. Dan pemburu itu bernama Modok. Modok ternyata mengenal Scott dan Casey. Ia ternyata adalah Darren yang dulu dikalahkan Scott dan menghilang di alam kuantum. Modok kemudian menangkap Casey, Scott, dan beberapa pemberontak. Mereka dimasukkan ke dalam penjara. Modok menemui Casey dan Scott di dalam tahanan. Modok bercerita bagaimana sampai ia bisa menjadi seperti sekarang. Saat memasuki alam kuantum, ia diselamatkan oleh sang penakluk dan merubahnya menjadi pembunuh berdarah dingin untuk melayaninya. Modok juga berterima kasih pada Casey karena sinyal yang dibuat Casey lah sehingga Modok dapat menemukan lokasi Scott dan yang lain lalu menarik paksa mereka ke alam kuantum. Di dalam pesawat, Hank dan Hope memaksa Janet untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dan siapakah sang penakluk itu. Akhirnya Janet bercerita bahwa sang penakluk itu bernama Kang. Dulu Kang mengaku bahwa ia adalah seorang ilmuwan yang terdampar di alam kuantum. Janet yang iba kemudian menyelamatkannya. Kang juga memiliki alat transportasi yang mampu menjelajahi multiverse atau dimensi lain atau realitas paralel. Namun alat transportasinya rusak. Merasa senasib dengan Kang yang sama-sama tersesat di alam kuantum, Janet berniat membantu Kang untuk memperbaiki alat transportasinya. Mereka berusaha mengisi inti utama alat transportasi. Selama bertahun-tahun berusaha hingga akhirnya mereka berhasil. Alat transportasi itu ternyata terhubung dengan pikiran Kang. Lalu saat Janet menyentuh alat transportasi, Janet masuk ke dalam pikirannya dan melihat apa saja yang telah Kang lakukan. Menghancurkan semesta lain, hilang seperti mereka tak pernah ada. Kang ternyata menerima hukuman diasingkan di alam kuantum agar keluar dari ruang dan waktu. Satu sisi, Kang juga telah berhasil mengenakan kostumnya yang mengembalikan kekuatannya. Kang kemudian memujuk Janet untuk ikut bersamanya, lalu Kang akan memulangkannya. Namun Janet sadar jika Kang keluar dari alam kuantum, ia akan kembali menggunakan kekuatannya lalu menghancurkan semesta yang lain. Janet pun merelakan untuk bisa pulang lalu mengambil inti dari alat transportasinya dan berusaha lari. Namun Kang dengan kekuatannya dengan mudah menjatuhkan Janet. Janet yang sadar tak mungkin mengalahkan Kang pun menggunakan partikel PIM membesarkan inti tersebut dan meledakannya. Ia melakukan itu agar Kang tidak bisa menggunakan alat transportasinya selama-lamanya. Dengan kekuatan Kang, kemudian ia membangun pasukan dan kerajaannya sendiri. Janet sangat menyesal telah membantu penjahat. Ia juga yakin bahwa Kang sangat membutuhkan partikel PIM untuk mengecilkan inti tersebut. Janet pun mengatakan mereka harus segera menemukan Scott dan Casey yang memiliki partikel PIM sebelum Kang menemukan mereka. Di dalam ruang tahanan, Kang menghampiri Scott dan Casey. Scott menyuruh Kang membebaskannya karena ia telah menghubungi anggota Avengers lainnya untuk menyelamatkannya, yang mana itu hanya untuk menakut-nakuti Kang. Namun hal itu tak membuat Kang takut sama sekali. Kang menjelaskan bahwa ia telah membunuh salah satu Avengers bernama Thor. Kang menjelaskan bahwa dulu Janet mencuri inti dari mesinnya dan membuatnya menjadi besar, dan hanya Scott yang mampu membantunya. Kang harus segera keluar dari alam kuantum untuk menghadapi varian dirinya yang lain di universe yang lain, yang lebih jahat darinya. Para variannya ini telah mengasingkan Kang. Jika Kang tak keluar dari alam kuantum, maka alam semesta akan hancur. Namun tetap sama, Scott menolak membantu Kang. Kang pun marah dan menyiksa Scott. Ia berkata bahwa jika Scott tak membantunya, ia akan membunuh Casey dan menghidupkannya kembali, lalu membunuhnya lagi di hadapan Scott berulang-ulang hingga Scott akan memohon ampun. Scott yang tak ingin melihat Casey tersiksa pun terpaksa mengikuti kemauan Kang mengambil inti mesinnya. Kang kemudian membawa Scott dan Casey ke lokasi inti mesin berada. Di saat yang bersamaan juga, Hope, Janet, dan Hank telah tiba di lokasi inti mesin. Modok memberitahu Scott bahwa ia harus menyusut dan melewati mata badai. Saat sudah berada di dalam, Scott harus menemukan intinya lalu mengecilkannya kembali. Scott juga harus cepat dalam aksinya, karena semakin lama ia berada di dalam sana, semakin Scott akan kehilangan pikirannya. Tak berlama-lama di sana, Scott pun memasuki inti mesin dan mengecilkan tubuhnya. Sesampainya di pusat inti mesin, ia pun melaporkan pada Modok.
Di saat Scott mendekati inti, tiba-tiba tubuhnya membelah menjadi dua. Modok memberitahu bahwa ia sedang berada di badai probabilitas, sehingga Scott secara langsung melihat kemungkinan dirinya yang lain. Scott pun terus membelah dirinya hingga jumlahnya tak terhitung. Mereka pun saling bertengkar satu sama lain menentukan siapa Scott yang asli. Di tengah situasi ini, keluarlah Scott dengan berbaju pelayan yang menyuruh mereka untuk tenang dan memikirkan solusinya. Salah satu Scott mencoba membesarkan tubuhnya dan mendekati inti yang malah membuatnya hancur. Tak lama kemudian, Hope mendengar suara Scott dari alat komunikasinya. Hope pun mengecilkan tubuhnya dan masuk ke inti mesin untuk menyelamatkan Scott. Mirip dengan Scott, tubuh Hope juga membelah diri dan menjadi banyak. Janet menyuruh Hope untuk mengabaikan cloningannya dan fokus untuk mencari Scott. Di dalam inti mesin, Scott yang asli tertindih oleh puluhan cloningan dirinya. Scott yang mendengar support dari Casey melalui alat komunikasinya pun bersemangat dan membuat ia bersama cloningannya bekerja sama. Mereka pun membangun menara manusia untuk membawa Scott yang asli ke tempat pusat inti. Scott yang asli berhasil menembakkan partikel PIM pengecil, namun tak terjadi apa-apa. Scott pun kembali terjatuh. Tiba-tiba Hope datang dan menyelamatkan Scott. Cloningan Scott dan Hope pun menghilang. Mereka berdua kemudian menembaki pusat inti dengan banyak partikel PIM dan tentu saja mereka berhasil. Inti mesin pun mengecil. Kini inti mesin berada di tangan Scott dan yang lain. Scott kemudian memberitahu Janet bahwa Kang sedang menyandra Casey. Scott harus menyerahkan inti mesin agar bisa membebaskan Casey. Tak beberapa lama, Kang sudah berada di lokasi Scott untuk meminta inti mesin. Kang juga merebut paksa inti mesin tanpa mengembalikan Casey. Tak tinggal diam, Scott dan Hope langsung menyerang Kang. Namun sayangnya Scott dan Hope bukanlah tandingan Kang. Di sisi lain, Hank yang berada di dalam pesawat didatangi oleh Modok. Modok menyerang Hank yang berada di dalam pesawat dan berhasil menjatuhkan pesawat Hank. Melihat hal tersebut, Janet berusaha ke tempat Hank, namun ditahan oleh Kang. Kang kemudian membawa Janet ke kerajaannya. Di singgasananya, Kang bertanya pada Janet apa yang Janet lihat saat menyentuh pikirannya. Janet pun menjawab bahwa ia melihat seekor monster yang menganggap dirinya dewa. Kang pun menjelaskan bahwa ia dapat melihat garis waktu yang dirusak oleh varian dari dirinya yang lain. Kerusakan itu membuat garis waktu menjadi kacau. Kang hanya mengembalikannya seperti semula. Meskipun Kang harus memusnahkan satu semesta yang telah rusak, Kang bahkan tak peduli jika akan membunuh miliaran nyawa. Sementara itu Scott yang kaget dengan semut-semut raksasa yang mengelilinginya, yang ternyata itu adalah semut-semut pintar milik Hank yang sebelumnya juga terhisap masuk ke dalam alam kuantum. Semut-semut itu terus berusaha menghubungi Hank, namun Hank selalu mengabaikannya karena kurang jelas. Hingga akhirnya semut-semut itu berhasil menemukan Hank. Sebelumnya saat terhisap masuk ke dalam alam kuantum, semut-semut itu telah melewati pelebaran waktu. Mereka seperti telah hidup ribuan tahun hanya dalam satu hari. Semut-semut itu telah berevolusi menjadi makhluk yang sangat cerdas dan memiliki teknologi yang canggih. Dengan bantuan semut-semut itu, mereka bisa membantu menyelamatkan Casey dan Janet. Terlihat Casey telah berhasil melarikan diri dari para penjaga dan langsung pergi ke sel Jentora untuk membebaskannya. Hal tersebut disadari oleh penjaga. Casey pun mengingat ajaran ayahnya dan mengalahkan para penjaga itu. Jentora memiliki rencana untuk memberikan pesan kepada siapapun yang masih bisa bertarung, juga membebaskan kelompoknya yang masih berada di sel tahanan, lalu akan meluncurkan serangan balasan. Tak beberapa lama, Kang kemudian memberikan pesan live hologram ke seluruh penjuru alam kuantum, namun pesan itu disadap oleh Casey. Casey kemudian menyiapkan pesan bahwa ia sedang bersama Jentora dan menyuruh semua penduduk alam kuantum untuk datang ke menara dan melawan balik sang penakluk. Tak berlama-lama, Scott, Hope, dan Hank pun bergegas ke lokasi Casey dan Janet. Kang yang marah menyuruh Modok untuk membunuh Casey. Killer. Jentora dan Casey pun membebaskan tahanan yang lain. Tak beberapa lama, Modok pun datang. Casey yang sadar jika Modok sedang mengincarnya pun menyuruh Jentora dan yang lainnya untuk pergi. Terlihat juga Kang yang sudah siap menerbangkan alat transportasinya dengan meletakkan inti mesin, yang juga akan membawa kerajaan yang sudah dibangunnya. Casey terpojok oleh serangan Modok. Saat Modok akan menembak Casey, datanglah Scott dalam wujud raksasa yang berteriak meminta Kang membebaskan Casey dan memporak-porandakan kerajaan Kang.
Memanfaatkan situasi itu, Casey melarikan diri dari Modok. Tak tinggal diam, Kang langsung menyuruh pasukannya untuk menyerang Scott. Hope juga berusaha membantu Scott, namun karena banyaknya pasukan Kang membuat mereka berdua kewalahan. Tiba-tiba dari belakang datang bantuan. Mereka adalah penduduk asli alam kuantum yang datang membantu melawan Kang dan berjuang bersama-sama mengalahkan Kang yang sudah lama menindas mereka. Scott kemudian menuju lokasi Kang yang mau terbang. Scott berusaha menembus perisai namun gagal. Melihat hal itu, Casey mencoba mendekat dan membantu, namun Modok tak berhenti mengejarnya. Casey pun berubah menjadi raksasa lalu melontarkan serangan pada Modok. Casey kemudian memberikan ceramah kepada Modok dan mengatakan bahwa Modok pasti adalah orang yang baik. Sementara itu, Scott yang bekerja sama dengan Hope berhasil menembus perisai dan merusak pesawat Kang. Scott dan Hope pun berhasil berkumpul bersama Casey. Lalu di dalam reruntuhan pesawat, Janet mengatakan pada Kang bahwa semua telah berakhir. Namun Kang yang tak kenal kata kalah kemudian langsung turun tangan menyerang para pemberontak yang membuat para pemberontak harus mundur. Scott, Hope, dan Casey juga tak menyerah dan bersiap melawan Kang. Dan tentu saja bahkan mereka bertiga bukanlah tandingan Kang sama sekali. Kang dengan mudah melawan Scott dan yang lain. Tak selang beberapa lama datanglah ribuan semut pintar bersama Hank dan menyerang kerajaan Kang, juga Kang itu sendiri. Dengan perisainya, Kang terlindungi dari serangan semut-semut. Modok yang ingin menjadi baik pun setelah mendapat ceramah dari Casey pun mengorbankan dirinya untuk menghancurkan perisai milik Kang, sehingga semut-semut berhasil mengalahkan Kang. Scott pun berterima kasih pada Modok yang telah membantu. Kemudian Modok pun tewas. Di dalam pesawat, Janet menghubungi yang lain bahwa mereka bisa pulang dengan menggunakan tenaga dari pesawat Kang. Terlihat para penduduk asli alam kuantum sangat berterima kasih dengan bantuan Scott dan keluarganya. Kini Janet telah berhasil membuka portal yang terhubung langsung dengan alat yang dibuat Casey dulu. Tak berlama-lama lagi, mereka pun segera pulang. Janet, Hope, Hank, dan Casey telah berhasil kembali. Namun sayang, Scott ditahan oleh Kang saat ingin menyeberang portal. Kang berusaha memasuki portal. Kini giliran Scott yang menghalanginya. Terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Terlihat Scott yang tak mampu melawan Kang. Scott yang tak ingin kalah begitu saja berniat menghancurkan inti mesin dengan meletakkan partikel PIM agar mereka berdua terjebak di alam kuantum. Tak ingin terlambat, Kang langsung berlari menuju portal. Alhasil Kang malah menerima tembakan dari dalam portal. Itu adalah Hope yang kembali. Kini Scott bersama Hope menyerang Kang yang membuatnya terjebak di inti mesin lalu meledak bersama inti mesin. Hal itu juga secara tidak langsung menutup portal mereka untuk kembali. Scott dan Hope sangat merasa senang telah berhasil mengalahkan Kang. Tak selang beberapa lama, menggunakan alatnya, Casey berhasil menemukan lokasi Scott dan Hope lalu membukakan portal untuk mereka berdua bisa kembali. Scott dan Hope pun pulang, lalu menjalani hidup normal kembali. Di akhir film diperlihatkan, di sebuah tempat di entah berantah, semua varian Kang dari berbagai universe berkumpul dan akan melakukan serangan balik. Lalu film pun berakhir. Nah, itulah film Ant-Man and the Wasp: Quantumania, di mana Scott bersama keluarganya berhasil mengalahkan Kang, juga berhasil keluar dari alam kuantum. Terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktu menonton alur film Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Jika ada saran, sanggahan, dan masukan bisa langsung ke kolom komentar ya. Sampai ketemu di alur film selanjutnya. Salam warga rebahan.